Oke teman-teman, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu Mas Arief Wicaksono. Saya juga salah satu afiliatnya juga, sosial media manajemen, terus agensi ya Mas Arief ya. Terus sekarang Ya, betul. punya produk baru, script apa namanya? Scriptmatic kemarin. Scriptmatic ya. Insyaallah nanti saya beli tapi langsung ke kantornya langsung nanti insyaallah. Oke, mantap. Ya, sambil nunggu yang lain Mas Arief, insyaallah biasanya itu kita stabil di 40-50 sih gitu. Tapi nggak apa-apa, kita mulai aja. Mas Arief bisa mulai karena saya sebagai fasilitator sama mungkin materi penutup nanti gitu. Jadi Mas Arief, temanya hari ini adalah mendapatkan 25 juta pertama dari produk digital, ya kan? 25 juta pertama dari produk digital modal kuota. Gitu kan. Saya pikir tema ini cocok dengan materinya Mas Arief, ya, karena beliau juga produk kreator, juga beliau juga punya banyak produk, bahkan bukan sekedar 25 juta ya, 50, 100 juta, Alhamdulillah. gitu ya. Nah, Iya, iya. oke, mungkin lebih teman-teman interaktif aja hari ini karena memang nggak ada slide ya, jadi santai aja sambil saya share ke beberapa grup tim JB ya. Mungkin itu aja Mas Arief, monggo dimulai. Teman-teman bisa open cam ya. Sayang kalau ini kita nggak open cam, karena ini materi sangat daging dan ini tips bagaimana menjadi great affiliate, bagaimana mendapatkan 25 juta pertama di saat Lebaran gitu. Jadi seperti itu. Monggo Mas Arief bisa dimulai. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arief Wicaksono. Di sini saya sebagai founder dari Insting Marketing. Jadi saya membangun bisnis ini, Insting Marketing ini di bidang digital agency ya. Jadi kita baru sekitar 2 tahun lebih, tapi alhamdulillah percepatannya sungguh luar biasa karena memang pandemi ini membuat kita jadi kepikiran ide-ide liar apa yang bisa kita terapkan dengan kondisi market yang nggak menentu. Oke, jadi malam ini saya diundang untuk sharing berkaitan dengan affiliate. Sebenarnya banyak affiliate di luar sana yang jauh lebih gede. Cuma alhamdulillah kalau dari sisi saya sendiri, dari affiliate itu saya memulai di tahun 2020 ya, pas pandemi lagi ya. Jadi waktu itu memang saya nggak kepikiran bahwasannya affiliate itu bisa saya jadikan sebagai salah satu sumber penghasilan yang cukup besar ya, bahkan sangat-sangat besar setiap bulannya. Jadi affiliate ini adalah salah satu cara ya sebagai profesi lah untuk bisa menghasilkan komisi atau profit tadi itu hanya dari sebar link. Nah, ketika ada customer, ketika ada pembeli yang membeli produk yang kita promosikan tadi itu dengan menggunakan link affiliate kita, nah kita otomatis akan mendapatkan komisi. Nah, komisinya itu bervariatif, mulai dari 30%, 35 sampai 40, bahkan ada yang sampai 50%. Nah, apalagi kalau pas lagi kontes nih, kalau pas lagi kontes di situ juga ada hadiah kontesnya. Selain dari komisi per penjualannya, biasanya vendor-vendor tadi itu juga menyediakan kontes. Nah, kontesnya itu hadiahnya juga bervariasi. Ada yang mulai dari 5 juta, 10 juta, ya sampai 20 juta itu juga ada. Pokok total bisa 30 sampai 40 juta untuk hadiah kontesnya aja. Itu di luar dari komisi per penjualannya. Nah, jadi pengalaman di tahun 2020 kemarin saya mempromosikan produk dari Levidio. Ya, ini langsung saya sebut mereknya aja. Jadi dari Levidio waktu itu launching kalau nggak salah Levidio Wedding. Nah, di Levidio Wedding itu sebenarnya di JV ya. Kalau dari vendornya itu kan punya grup JV ya, joint venture-nya itu sebenarnya sudah banyak raksasa-raksasa affiliate yang sudah berjaya selama sekian tahun di vendor tersebut. Nah, saya sebagai bisa dibilang newbie ya, tapi di situ saya sebelum itu 2 bulan sebelum itu saya membangun sebuah personal branding yang awalnya nggak pernah update status di Facebook berkaitan dengan bisnis,
Di Facebook saya itu saya nggak pernah sharing apa yang saya kerjakan. Saya tuh nggak pernah sharing bisnis saya itu sekarang lagi jualan apa. Itu nggak pernah sampai mendetail. Tapi ketika kita terjun sebagai affiliate, ya mau nggak mau kita harus menunjukkan minimal siapa kita. Ya, kita itu dikenal, kepengen dikenal sebagai apa? Satu ya misalkan bisnis online, oke, kita kesehariannya apa? Yang kedua, kalau mau jadi affiliate, ya kita harus menunjukkan, misalkan kita sharing tentang apa, ya sharing apapun, tidak perlu, wah ini basic banget atau sudah pro ya gitu. Kita pokoknya sharing aja, ya. Kita sharing berkaitan apa yang sudah pernah kita jalani atau experience kita. Nah di situ kita sudah mulai dikenal tuh. Oh ternyata saya dikenal sebagai A. Oh karena saya sering, misalkan dulu saya sering sharing berkaitan dengan iklan Facebook. Jadi saya juga dikenal sebagai salah satu advertiser ya yang misalkan punya track record, saya pernah beriklan, bisa menjual sekian produk, spend sekian, tekniknya seperti ini. Nah, itu juga dikenal sebagai itu. Nah, ketika kita nanti akan terjun di dunia affiliate, nah kita tinggal perlu menyiapkan beberapa strategi. Jadi pastikan teman-teman untuk daftar dulu. Dan nanti kalau Mas Rafiq ini launching produk digitalnya atau e-course-nya nanti itu, teman-teman sudah siapkan kira-kira siapakah yang akan beli e-course ini. Ya, harus tahu dulu marketnya. Ya, harus tahu dulu. Nah, teman-teman di situ sudah mulai sharing tuh yang berkaitan dengan e-course tadi ini. Kalau memang ada track record di sana, teman-teman bisa menguatkan bahwasanya e-course ini works, ya. E-course ini cocok nih. Kalau misalkan jualan produk fisik di Facebook Marketplace, oke, caranya seperti ini. Saya sudah praktek dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi sebuah social proof. Nah, ketika launching nanti ya teman-teman bisa siapkan misalkan tambahan bonus ya. Ini bonus ini sebenarnya nggak wajib, tapi bisa menjadi daya tarik tertentu untuk bisa menggunakan link dari produk yang kita tawarkan tadi. Jadi misalkan input kupon teman-teman perlu siapkan. Nah, di sini kupon juga bisa menjadi ciri khas ya. Kalau saya misalkan jualan, misalkan mempromosikan produk-produk affiliate dari vendor ya, dari JV tadi itu, saya selalu menggunakan misalkan kupon insting. Nah, ketika kita mempromosikan apapun produknya, kita harus punya kupon yang unik nih. Nah, nanti kalau menggunakan kuponnya mempromosikan dari produknya Mas Rafiq ini, pastikan teman-teman punya kupon yang unik. Jadi nanti ketika mempromosikan produk apapun dari Mas Rafiq, pastikan kuponnya selalu sama. Atau nanti coba teman-teman join di JV yang lain, misalkan pastikan kuponnya yang sama. Ini yang menjadi ciri khas nantinya. Lalu siapkan bonusnya tadi itu. Nah, bonus ini sebenarnya relatif ya. Kalau teman-teman tadi itu nggak nyiapin bonus nggak masalah, tapi teman-teman bagaimana bisa terus mempromosikan ya, entah itu nanti di Instagram, entah itu nanti di Facebook profile ya, entah teman-teman kalau seandainya sekarang punya grup atau kolam yang teman-teman sudah bangun, itu jauh lebih bagus. Karena social proof-nya ketika ada orang yang join di kolam tadi itu akan sebenarnya lebih mengenal ke personal teman-teman seperti itu. Nah, tadi ngomongin tentang kolam. Nah, kolam ini juga perlu teman-teman bangun ya. Kolamnya ada banyak ya. Teman-teman coba hitung kira-kira berapakah friend list teman-teman di Facebook ya. Itu dihitung aja. Nanti dirasiokan kira-kira berapa persen yang sering berinteraksi. Ya, yang kedua, misalkan followers di Instagram ya. Kira-kira berapa persen ya followers yang aktif ketika teman-teman update story, ketika teman-teman misalkan post ya, reach-nya berapa, teman-teman bisa itu. Yang ketiga di TikTok. Nah, di TikTok ini sekarang juga cukup ramai ya. Saran saya, teman-teman juga nanti aktif berpromosi di TikTok untuk mempromosikan salah e-course ini. Karena apa? Di e-course itu percepatannya ketika kita posting sesuatu, jangkauannya itu bisa melebihi dari jumlah followers kita. Misalkan followers kita masih di bawah 5.000, masih di bawah 10.000, jangkauannya itu bisa sekian puluh kali lipat. Bahkan kalau di TikTok kita itu bahkan ada sampai sekitar 1,7 juta yang nonton konten kita.
Padahal follower kita masih sekitar 5 ribuan kalau nggak salah. Tapi yang nonton, yang viewersnya itu sekitar 1,7 M. Nah, jadi itu menjadi sebuah nilai tambah ya bagi teman-teman yang misalkan iseng-iseng deh ya. Coba iseng-iseng mempromosikan ya, kalau sekarang misalkan track recordnya belum paham tentang dunia affiliate, nggak usah ragu. Nah, seperti itu. Jadi waktu 2020 kemarin itu sudah ada beberapa raksasa affiliate ya, ada Mas Rio Purba, ada Mas Eko, ada Mas Andi. Nah, di situ mereka sudah sebelumnya itu bisa menjual ratusan produk. Nah, ketika saya pertama kali masuk, saya benar-benar memetakan kira-kira siapakah yang beli ini. Apakah dari follower saya ada? Apakah dari teman-teman di Facebook saya ada? Nah, saya petakan, lalu saya siapkan bonus nih. Bonus yang menguatkan dari produk atau e-course tadi itu, produk digital atau e-course tadi itu, dan qadarullah waktu 2020 kemarin saya langsung tembus di 2 besar ya. Jadi yang sebelumnya kemarin itu raksasanya cuma 3, 1 2 3 pasti itu, saya nyempil 1 ya, ada nama saya di situ, dan qadarullah waktu itu saya bisa menjual sekitar 240 sales di kontes selama 7 atau 8 hari waktu itu. Itu pertama kali saya ikut affiliate dan saya benar-benar memetakan siapa marketnya. Saya siapkan bonus pendukung yang menguatkan dari produk tadi itu ya, dan qadarullah bisa menghasilkan 240 sales. Nah, jadi itulah gurihnya affiliate, dan waktu itu kurang lebih mendapatkan sekitar hampir 40 juta dalam waktu cuma 8 hari. Nah, jadi kalau teman-teman mau terjun di dunia affiliate, ini sangat tepat sekali waktunya ketika ada vendor yang sedang launching, ikut aja, ya, ikut aja. Jangan berharap misalkan wah nanti nggak ada yang beli, nggak apa-apa. Teman-teman terus promosikan aja sehingga nanti dikenal sebagai seorang affiliate marketer. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Rafiq untuk pembukaannya. Nanti kita coba lebih discuss lagi berkaitan mungkin strategi. Apa bedanya affiliate dengan reseller? Oke, kalau affiliate itu ya sekarang kan ada affiliate, yang rame juga ada afiliator. Terus ada lagi yang affiliate yang di Shopee. Ya, sebenarnya sama sih. Ya. Kalau ngomongin 3 affiliate ini dulu. Sebenarnya sama, ketika orang beli sesuatu dengan menggunakan link afiliasi kita, ya yang ada kode uniknya atau kupon tadi itu, kita akan mendapatkan komisi. Nah, tapi bedanya dengan reseller adalah ketika reseller itu kita perlu menjualkan produknya secara produk fisik, ya. Jadi yang harus dikirim dan lain sebagainya. Reseller pun juga ada yang free, juga ada yang misalkan harus beli seri dan lain sebagainya. Nah, kalau produk digital ini nggak perlu ngirim-ngirim barang, affiliate yang ini ya, nggak perlu kirim-kirim barang, hanya kita sebar link, sebar kupon, perbanyak kolam. Ketika ada orang beli, kita akan dapat komisi di sana. Oke, Mas, itu tadi yang 40 juta itu omset atau itu sudah dipotong atau bersih ya? Waktu itu bersih, udah komisi plus hadiah kontes. Oh, jadi sudah terima beres ya, gitu ya? Iya, betul. Masya Allah ya. Jadi di Lebaran ini, jadi kalau misalkan untuk dapat 25 juta itu berarti nggak terlalu berat ya, Mas ya? Ya sangat possible lah. Ya, ketika kita memang tadi itu benar-benar tahu produk yang kita pasarkan, tahu siapa market kita, kolam kita siapkan beberapa strategi, ya insya Allah kan rata-rata kontes kan sekitar 7 hari, itu insya Allah bisa. Iya. Artinya sebenarnya reseller pun sebenarnya cuma beda istilah ya. Kadang kan kalau emak-emak itu kan ada agen, reseller. Mungkin kalau affiliate lebih ke produk digital ya mungkin kayak gitu ya. Betul, lebih ke produk digital. Oke. Nah, dan kalau reseller agen mungkin lebih ke produk fisik ya. Jadi untuk pendaftaran agen dan sebagainya gitu. Dan model bisnis affiliate ini sangat seksi sekali sih menurut saya, Mas Arif. Karena juga kita tanpa buat produk, terus kita modalnya cuma makelar gitu kan, menghubungkan pembeli dengan supplier, tapi hanya menggunakan link-link aja kan, seperti itu ya. Betul. Oke teman-teman, ini 27 orang sudah mulai masuk ya. Oke, ada yang tanyakan monggo. Dan kalau reseller itu kan beberapa itu kan harus nyetok ya. Misalkan harus beli berapa, tapi beda lagi sama dropshipper.
Dropshipper kan juga nggak perlu nyetop, hanya misalkan kita mempromosikan di akun kita, di Instagram kita, lalu ada beli, kita orderkan, kita sudah dapat margin di sana. Seperti itu. Oke teman-teman, Lebaran ini sebenarnya potensi ya untuk kita punya strategi, karena masih ada waktu 1 bulan sebelum kita Lebaran, kita bisa ngegas apa yang perlu kita eksekusi, apa yang perlu kita persiapkan gitu. Oke teman-teman, silakan monggo kalau mau tanya kepada Mas Arif. Nanti ini tanggal berapa Mas Robi? Ya, besok kita lagi ada workshop 2 hari tentang Facebook Marketplace. Untuk pendaftarannya 3 hari sampai terakhir tanggal 8. Jadi terakhir kali workshop. Jadi workshop itu untuk trigger untuk memastikan peserta yang final gitu. Jadi tanggal 1 sampai tanggal hari Rabu kita internal gitu kan. Nanti tanggal Kamis sampai tanggal 20 kita launching. Kemungkinan sih 10 hari nanti kita. Dan pendaftaran ini sebenarnya udah sekitar 50 gitu. Tapi user Mas, user. Cuma kita mau pilih dari user itu siapa yang tertarik untuk bergabung karena kalau dia user beda dengan affiliate Mas. Arif, betul nggak? Benar nggak Mas? Betul. Karena tidak semua user itu suka dengan affiliate gitu. Betul. Nah, kira-kira berapa persen Mas potensi jadi affiliate-nya dari pengalaman Mas Arif itu? Jadi misalkan dari user sekian banyak tadi itu ya affiliate itu kan kadang begini, kadang orang masih malu-malu gitu loh untuk mempromosikan, ya nanti ditanya bonusnya apa. Itu kan kadang sekarang kan identik ketika kita menjadi affiliate itu harus siapin bonus. Jadi teman-teman tidak perlu siapin bonus yang wah ketika pertama kali share aja. Memang rasionya misalkan dari user tadi itu atau member ya yang menjadi affiliate ya sekitar 20% sampai 30% lah yang mereka siap untuk mempromosikan. Jadi wajar ya kalau misalkan peserta 50 yang aktif itu misalkan 20 itu wajar ya? Ya wajar, itu sudah banyak banget, 40-30% lebih. Ya. Ya artinya. Berarti yang jadi affiliate yang bisa daftar, yang udah daftar Mas ya? Ya, yang enggak pun nggak masalah. Ya, yang penting tergantung negonya aja. Karena kalau dia daftar kan kita lihat keseriusannya gitu. Sebenarnya nggak ada masalah. Tergantung nanti dealnya seperti apa gitu. Cuma kita prioritaskan yang daftar sih, kita prioritaskan gitu. Ya betul. Tapi memang sebenarnya affiliate itu harus bayar dulu atau enggak sih Mas sebenarnya Mas? Ada 2 opsi. Kalau pertama kali yang e-course saya yang kelola sosmed itu, waktu itu harga pre-launch itu benar-benar jual murah di bawah 200.000. Jadi yang mau ikut affiliate-nya harus beli dulu. Tapi harganya murah ya? Harganya yang murah pre-launch di bawah 200.000. Nah, ketika launching harganya sudah naik hampir 2 kali lipat, 300 sekian. Nah, di situ waktu harga grand launching itu sudah hampir 400. Nah, di situ orang-orang yang sudah join di pre-launch kemarin itu bisa mempromosikan. Ya. Jadi memang polanya seperti itu ya, Mas Adis ya. Bisa juga yang tanpa harus beli. Oke, jadi tanpa harus beli tapi dia review ya mungkin ya, atau mungkin dia atau call ya, key opinion leader gitu kan, atau undangan ya mungkin ya, jalur undangan ya. Bisa, jadi nanti misalkan ada grup JV ya, joint venture dari kan Mas Rafiq sebagai vendornya nih nanti ketika punya produk e-course-nya ini. Nah, di situ mengundang para affiliate untuk bisa daftar. Jadi kalau misalkan pakai membership apa, di situ daftar dulu, nanti setup kupon sama generate link. Gitu. Ya. Oke teman-teman, ada yang tanyakan? Karena memang bahasan affiliate ini tidak semua orang tertarik, Mas Arif. Ya. Karena bagi teman-teman yang baru kenal dunia affiliate, ini memang cukup apa itu affiliate? Affiliate itu apa? Terus saya sendiri juga setiap hari ini ekor saya kan saya iklanin juga lumayan. Jadi saya kan ada 2 ekor 9 mantra, terus cara bangun tim, sama ini yang terbaru 8 mantra. Ini saya pun juga sering kena iklannya Mas Arif tuh.
Ya. Jadi walaupun SNM itu launchingnya tahun kemarin, tapi sampai sekarang pun itu bisa menghasilkan, Mas Adi. Iya, betul. Jadi ada dua traffic. Yang pertama memang dari iklan yang saya jalankan, yang kedua memang dari affiliate. Jadi affiliate ini kan juga selalu sebar link, ya, atau mereka punya kolam sendiri, mereka punya website sendiri. Nah, dari traffic yang dihasilkan dari dua ini yang menghasilkan sales setiap bulannya, seperti itu. Dan sebenarnya affiliate ini juga sangat besar sekali potensinya untuk bisa misalkan minggu ini ada vendor A yang launching, oke kita ikut. Minggu kedua ada lagi, minggu ketiga ada lagi. Kalau misalkan sekali launching dari vendor-vendor tadi itu kita bisa mendapatkan 1 atau 2 juta lah selama mereka launching. Misalkan ada 3 launching ya sudah 6 juta per bulan. Itu tanpa kita harus pusing-pusing buat produk, bikin e-course, kita hanya sebar link, ya itu insya Allah bisa. Oke, luar biasa ya. Teman-teman silakan ada yang tanyakan atau mungkin bingung ya. Tapi nggak apa-apa sih, Mas, karena ini juga wawasan juga bagi teman-teman. Kita tugasnya mengedukasi kan. Ya. Iya, betul. Dan saya sendiri juga mulai menikmati sih dunia affiliate ya. Makanya setiap 2 bulan kita launching 2 ekor, 1 ekor, 2 bulan 1 ekor. Seksi sekali ya. Jadi saya juga ini kayaknya Mas Ari juga lagi launching ini ya, produk jasa foto ya. Oh, bukan. Ya, itu untuk agensi kita. Ya. Saya kena iklannya juga soalnya. Nggak ada Mas Ari, ada pergerakan apa ini? Iya, jadi kita juga punya beberapa strategi ya. Misalkan di dunia digital agency itu kira-kira produk apa yang bisa dikembangkan. Maksudnya jasa kan, kalau kita kan lebih ke jasa. Ya. Jadi awalnya kita sudah punya 8 jasa, coba deh kita kembangkan. Sekarang jadi ada sekitar 10 jasa yang ada di insting marketing, seperti itu. Diputer-puter aja ya itu ya, jadi database foto ditawarin tentang landing page ditawarin dengan pola sosmed ditawarin dengan intinya yang berhubungan dengan digital itu digarap gitu ya Mas Alif ya. Iya, betul. Jadi kebutuhan market kita kan juga cukup besar. Misalkan di awal kebutuhan foto kita bisa tawari yang lain tadi itu, misalkan sosial media manajemen, lalu misalkan nanti butuh landing page, butuh TikTok, butuh website, iklan dan lain sebagainya. Oh ya. Oke Harga teman-teman. berapa nanti, Mas? 179. 179. Tapi kemarin itu sudah grand launching nanti. Masih pre. Harga itu harga grand launching. Masih pre-launching. Oh, pre-launching. Kalau launchingnya nanti harga berapa? Tambahin 100 lagi. Jadi 287. 280. Pokoknya kita kelipatannya 100. Jadi 99 terus 187 sama 287. Jadi itu poinnya. Hampir mirip sama yang kemarin. Cuma kita masih beberapa evaluasi, revisi ada yang beberapa yang kurang marketing. Jadi memang launching itu ada ilmunya ya Mas Arif ya. Betul. Jadi tidak semua orang bisa sekedar launching, tapi ada beberapa. Bahkan kalau kita gagal pre-launch kita undur gitu ya Mas Arif ya. Iya, jadi memang misalkan awal kita ada pre-launch kita dengan harga termurah, lalu kita lihat berapa orang yang join, lalu kita siapkan nanti misalkan jeda 1 atau 2 minggu untuk misalkan launching ya. Dulu saya sempat 3 kali pre-launch, launching ya. Dulu nggak pre-order, bahkan dulu pre-order sebelum e-course di launch. Iya. Pre-order, terus pre-launch sama grand launch, jadi 3. Oh iya. Berarti setelah launching grand launch ya? Iya. Oke. Iya. Jadi Mas Arif, ini saya jujur curhat ya. Jadi launching ini menurut saya kok menjadi materi basic ya kalau kita bicara bisnis online ya. Karena kita open reseller pun bisa dijadikan untuk launching ya, launching open reseller. Saya pikir materi launching itu kok setiap hari kita kok disibukkan dengan materi launching ya. Artinya memang benar nggak yang Mas Arif lakukan itu Mas Arif? Iya, karena sukses atau tidaknya ketika kita launching itu memang di persiapannya.
bagaimana orang bisa tahu dulu produk kita sebelum beli. Dan kita harus tahu dulu kira-kira marketnya ada berapa persen. Nah, seperti itu. Nah, ketika launching pun, ya kita harus menyiapkan beberapa edukasi berkaitan dengan ini tadi. Jadi isinya apa, misalkan previewnya bagaimana, kalau misalkan sudah ada member yang join atau kita punya social proof-nya itu seperti apa. Nah, itu memang harus kuat banget ketika launching nanti. Biasanya pergerakannya di hari pertama misalkan 50 sales, lalu hari kedua misalkan agak turun. Biasanya pergerakannya itu hari pertama naik, kedua agak turun, ketiga turun, nah 4, 5 sampai akhir itu naik terus. Iya, iya, Seperti selalu. Dulu saya waktu launching 9 Manta itu 50 juta tuh 10 hari. ya. Nah, ini kita lagi sebenarnya ini tuh kita lagi pre-launch. Cuma karena tim saya ini tim saya yang launching. Cuma ini saya ambil alih Mas Arif gitu. Mantap. Tahu sendiri lah ya. Karena ternyata kita butuh persiapan yang matang, akhirnya saya ambil alih gitu. Jadi ini sekarang dalam kendali saya nih sampai Lebaran gitu. Makanya ini kita lagi mundur gitu. Tapi besok kita workshop 2 hari. Jadi peserta yang daftar malam ini gitu kan. Besok kita ada workshop 2 hari untuk kick off opening gitu. Jadi peserta yang sudah daftar itu nanti besok ada Zoom, dan itu Zoom itu dijadikan bonus untuk launching, Mas Arif. Jadi materi Zoom 2 hari besok itu dijadikan bonus untuk launching gitu. Jadi nanti 8 mantra plus materi Zoom selama 2 hari gitu. Jadi betapa ribetnya persiapan kita, mulai dari persiapan launching, habis itu buat marketing kit. Nah, teman-teman ini perlu belajar ini bagaimana pola launching ini gitu. Ya, jadi ini seksi banget dan saya jatuh cinta dengan dunia perlauncingan ini ya. Nah, ini nih. Izin curhat, saya saat ini sebagai seorang buruh pabrik, kontak WA ada 150 orang. Tiap kali bikin status WA yang lihat 40 orang di Facebook, posting cuma 5 orang yang like. Sama hal yang lagi, saat ini mulai belajar bisnis madu, kebetulan saya hobi memelihara lebah di perkotaan. Jadi dari mana saya harus mulai? Nah, itu gimana Mas Arif? Oke. Nah, sebenarnya database kita ya nanti dilihat lagi Mas apa namanya? Toko Madu ya. Jadi kita lihat lagi dulu ya. Kalau misalkan di Facebook tadi itu 5 orang yang nge-like, sebenarnya bukan di situ poinnya ya. Ketika memang pertama kali kita update status yang non jualan, yaitu memang orang update status biasa, misalkan tentang keluarga, lalu misalkan ada yang curhat, itu orang misalkan ada sedikit apatis. Nah, makanya ketika kita mau memulai di dunia affiliate, ya pastikan kita harus siap dulu beberapa konten. Sebenarnya kalau dari vendor itu menyediakan misalkan marketing kit yang tadi Mas Rafiq bilang. Ya misalkan ini ada bannernya, terus misalkan swipe atau copywriting-nya kan biasanya juga disiapkan sama vendor. Nah, kita sering-sering posting itu ya. Jadi cek dulu ya pertemanannya kira-kira ada berapa. Nanti kita rasiokan aja berapa persen yang lihat, misalkan 10%, 20%, kita kan bisa kelihatan. Nah, sebenarnya database yang paling bagus juga ada di WhatsApp. Jadi kalau yang lihat misalkan 40 orang, ya itu kan misalkan berapa intensitasnya dalam sehari itu bisa berapa kali posting story di WA, ya status di WA. Nah, ketika kita misalkan sering posting, di situ kan juga ada social proof yang biasanya disediakan oleh vendor. Oh, ada sekian orang yang sudah berhasil, tekniknya work. Di situ kita buat sebuah semacam cerita. Ya, semacam cerita bahwasanya ini ada kendalanya seperti ini ya. Terus mereka sudah praktek karena mereka misalkan telah mempraktekkan di Facebook Marketplace ya. Nah, lalu misalkan saya nggak tahu caranya. Nah, ini ada e-course-nya nih. Nah, dari e-course tadi itu teman-teman jelaskan lagi. Misalkan ada yang pakai gambar, ada yang pakai teks dan lain sebagainya. Pokoknya dibuat sebuah cerita yang sekiranya nanti ada benang merahnya. Oh, kita punya produk, tetapi kita misalkan punya kendala belum bisa banyak menjualnya. Nah, di sini ada misalkan Facebook Marketplace nih yang powerful. Oke deh, saya coba. Kok misalkan nggak ada hasilnya ya? Apa yang salah? Nah, kita coba tawarkan nih produk e-course tadi ini. Misalkan gimana e-course tadi itu harganya berapa, pembeliannya pakai link mana, terus kita giring. Hingga ini orang tadi itu beli dengan menggunakan affiliate kita. Jadi jangan pernah ragu untuk memulai. Ketika ingin terjun di dunia affiliate,
database kita tadi itu dalam tanda kutip itu bisa kita eksploitasi untuk bisa kita tawarkan apa yang bisa menjadi sebuah solusi bagi mereka. Gitu. Oke, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang nggak punya modal, sebenarnya affiliate ini menjadi solusi, Mas Arif. Betul. Dan saya nggak punya modal. Modal Anda ini adalah tangan, kuota. Nah, makanya tadi kan judulnya 25 juta pertama dari modal kuota, ya. Kalau nggak ada kuota mungkin di warkop aja, kopi 5.000, wifi 8 jam gitu kan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak memulai bisnis, teman-teman, ya. Yang penting teman-teman mulai dulu, ya. Mulai dulu, jualan dulu, link gitu kan, tawarin ke orang gitu. Oke teman-teman, ada lagi yang ditanyakan? Wah, kalau ya ini luar biasa nih. Mas biasanya irama launching itu main apa? Main bulan, misalkan kalau bulan berarti bulan pertama internal, bulan kedua, atau main 7, 10, 7. Enaknya rumusnya apa, Mas Arif? Misalkan PO berapa hari internal. Saya tertarik nih dari Mas Arif tadi, ternyata ada PO sama grand launching ya. Jadi itu di atasnya. Saya main pakai 3 biasanya, Mas Arif. Apa aja itu? Ya itu tadi. Oke. Mas Arif. Oke, lanjut Mas Arif. Nah, enaknya launching itu berapa ini Mas Arif? Berapa iramanya berapa? Misalkan 3, 7, 7, 7 atau 7, 10, 7 atau 7, 7, 10, 7 atau gimana nih? Biasanya sih 7 dulu ya, 7 hari ya. Lalu 7, 7, 10 sebisa. 7, 7, 10. Jadi internal 7, pre-launch 7, launching 10. Ya. Habis itu di close ya, habis itu ya. Ada 2 pilihan ya, misalkan di close lalu serang beberapa di close selamanya, dalam arti eksklusif bagi yang sudah beli, orang lain tidak bisa beli ketika sudah close. Yang kedua, biasanya kita evergreen ya. Evergreen orang bisa beli sepanjang tahun. Jadi beberapa e-course saya itu ya evergreen. Ya, jadi kayak kelola sosmed itu sampai sekarang pun pembelian masih ada. Ada, setiap bulan masih ada. Jadi yang tanpa saya iklankan pun, di situ kan dulu kan ada Rio Purba affiliate-nya, terus ada Mas Yoko Bom. Nah, kan mereka nge-review di YouTube tuh. Nah, ketika mereka nge-review di YouTube, kan YouTube-nya kan terus jalan itu. Terus banyak yang ngelihat. Nah, di situ orang tertarik ketika mereka review tadi itu. Oke. Mas, ini ada yang tanya nih. Tadi kabarnya modal kuota kan ya, terus kita mau posting affiliate tentang apapun di Facebook. Ya kebanyakan teman sekolah atau kuliah yang belum tentu tertarik dengan apa yang kita post. Bahkan personal branding belum jelas. Gimana tuh Mas PR-nya personal branding berarti ya? Mas. Oke, nah sekarang Mas Iqbal ini statusnya juga masih mahasiswa atau apa? Atau pebisnis, ya. Jadi mungkin kalau Mas Iqbal ini nanti statusnya masih mahasiswa juga nggak apa-apa. Sharing tentang misalkan bisnis tadi itu secara jualan ya, atau atau lebih sering nge-share tentang status-statusnya para mentor, misalkan ada Pak Agustiawan, ada Coach Fahmi ya. Jadi menguatkan itu dulu bahwasanya kita itu terjun di dunia bisnis ya. Nah sekarang PR-nya adalah Mas Iqbal kepengen dikenal sebagai apa personal brandingnya. Nah itu kita tentukan dulu, misalkan kita sebagai bisnis online. Terus yang kedua misalkan kita sebagai karyawan yang bisa menghasilkan profit di luar dari gaji. Nah itu kan bisa sharing tentang itu, ya. Bagaimana perjalanan membangun bisnisnya, kendalanya apa saja, lalu diselingi dengan misalkan misalkan tentang e-course atau belajarnya dengan metode apa, itu bisa. Jadi kita bangun dulu, kita kepengen dikenal sebagai apa. Nah ini kan masing-masing orang itu berbeda-beda. Misalkan kalau di friendly saya ada yang dikenal sebagai mahasiswa, itu ada ya, yang benar-benar dia sharing tentang dunia digital.
Terus yang kedua ada yang sebagai benar-benar juga affiliate marketer. Jadi dia sering ikutin kontes-kontes, dia sharing tentang bagaimana perjalanannya menjadi seorang affiliate. Lalu juga ada yang sebagai misalkan juga agensi jasa. Dia jasa berkaitan dengan membuat website, lalu misalkan dia membuat aplikasi. Nah, itu kita tetapkan dulu. Kita kepengen dikenal sebagai apa? Karena personal branding nggak boleh jauh melenceng dari jadi diri kita. Ya, misalkan kita nggak tahu tentang dunia software development, lalu kita sok-sokan share itu ketika ada yang tanya, ada yang diskusi, kita nggak nyambung kan juga berabe jadinya. Nah, kalau misalkan saya dikenal sebagai advertiser, misalkan Facebook advertiser, ketika ada orang tanya, ketika ada orang sharing, ketika kita kopdaran, bahasanya itu satu sinyal gitu loh. Nah, jadi kita nggak boleh sharing, maksudnya gini, kita nggak boleh keluar dari jati diri kita ketika kita mau membangun personal branding kita. Nah, baru nanti ditentukan, oh affiliate mana yang cocok dengan personal branding kita. Nah, rata-rata gitu. Misalkan ada yang sharing tentang dunia desain. Ketika ada e-course desain, nah dia ikut. Nah, tapi ketika dia sharing tentang desain, lalu misalkan pertemanannya, friend list-nya atau kontak-kontaknya tadi itu anak desainer, lalu dia sharing tentang dunia accounting, misalkan ada e-course bagaimana pembukuan dan sebagainya, itu kecil banget konversinya. Makanya yang paling aman adalah kita membangun personal branding dalam dunia digital marketing, karena dunia digital marketing itu luas banget. Nanti ada e-course tentang website, kita bisa ikut. Ada e-course tentang Facebook, kita bisa ikut. Ada e-course tentang Instagram, kita bisa ikut. Nah, seperti itu sih. Jadi tentukan dulu kita mau dikenal sebagai pribadi yang menggeluti satu bidang tertentu. Teman-teman, luar biasa ya. Oke teman-teman, ada yang tanyakan? Monggo. Bukan dapur aja nih, dapurnya Mas Arief nih ya. Jadi Mas Arief ini punya e-course tentang kelola sosmed, itu juga dibongkar habis tuh. Bahkan salah satu e-course Mas Arief itu menciptakan kompetitor gitu ya. Semuanya. Jadi kelola sosmed, lalu mentoring digital agency, closing rate hacking, terus jago jualan video ucapan, semuanya itu ya gini. Sebenarnya mindsetnya nggak boleh seperti itu sih. Memang menciptakan kompetitor iya, tapi kan itu membuka rezeki bagi orang lain. Iya, setuju. Jadi ketika orang bisa membuka bisnis yang sama, nah kita ya sebagai apa ya sharing ketika bermanfaat dan mereka menghasilkan, wah itu jauh luar biasa bagi saya. Dan saya salah satu yang terinspirasi dari Mas Arief buka DB Agency gitu. Ya alhamdulillah klien kita lumayan gitu kan, mulai dari website, mulai dari logo gitu kan. Jadi ya mungkin ini yang diharapkan dari Mas Arief gitu ya. Tapi kan dari situ kan saya juga tidak berkompetisi, bisa kolaborasi gitu Mas Arief gitu kan. Ya, buktinya aja saya di sini juga merekomendasikan teman-teman untuk ikut kelasnya Mas Arief gitu kan, SNM dan sebagainya. Jadi terlalu luas lah market itu kalau kita garap sendiri gitu. Dan kita punya value masing-masing menurut saya gitu ya. Ya. Monggo Mas, lanjut. Oke, sebenarnya bisa disambi kok. Jadi saya juga punya produk fisik ya, dalam arti produk yang dijual dengan ngirim barang, packing, produksi dan sebagainya. Saya juga punya agensi. Saya juga sebagai affiliate. Terus pokoknya teman-teman produknya apapun ya, coba aja. Jadi kalau kemarin saya belajar sebagai helikopter view. Misalkan tadi ada Bu Endang, ada banyak bisnisnya tuh, tapi ada satu bisnis yang di situ benar-benar, kok mudah banget ya, kok hasilnya jauh lebih bagus ya. Jadi teman-teman jangan hanya stuck ya, menghabiskan waktunya di satu jenis aja. Teman-teman bisa coba dulu deh, ya bukan pindah, tapi kita menambah. Misalkan jam kerja kita misalkan 8 jam. Oke, 5 jam saya kerjakan untuk bisnis yang sekarang. Tapi 3 jam selanjutnya saya coba untuk belajar hal-hal baru, belajar mempraktekkan, ya apalagi dunia affiliate ini teman-teman bisa coba deh. Jadi kalau di friendly saya
banyak affiliate marketer yang baru yang sebenarnya mereka bisa masuk ke leaderboard. Kan ada 10 leaderboard tuh. Mereka masuk di angka 10, lalu ada kontes lagi, mereka ikut lagi dan seterusnya. Jadi penghasilannya itu sangat menjanjikan dari affiliate tadi. Iya, ya. Luar biasa ya. Saya juga lagi mencoba keberuntungan di affiliate. Bahkan di sini jadi kreatornya ya. Saya udah nyiapin sekitar 20 judul e-course Mas Arif untuk saya jadikan affiliate. Cuma ya tadi memang kualitasnya sih semakin lama semakin ya kan dari belajar dari kesalahan ya. Memang kayak gitu ya memang Mas Arif. Jadi dari situ e-course pertama nggak terlalu bagus, kedua udah mulai nakal lagi gitu. Memang seperti itu Mas Arif. Iya, makanya ketika kita membuat produk digital sebenarnya bukan e-course aja sih. Ya nanti misalkan mau bikin tools ya, mau bikin e-course pun bisa. Nah, di situ memang masing-masing produk kadang beda. Ada yang ketika sekali launching bisa menghasilkan 100 sales. Ada yang launching berikutnya ada yang menghasilkan 300, ada yang langsung 500. Nah, itu juga berbeda-beda sih. Berarti ini juga untuk launching ketika misalkan open reseller itu bisa ya Mas Arif? Bisa. Itu yang dipraktekkan misalkan sama Dewa Eka. Iya, betul. Itu bisa. Jadi misalkan pendaftaran agen tanggal 1 sampai tanggal 7 gitu kan. Ya kan launchingnya yaitu launchingnya pas tanggal 1 sampai tanggal 7. Pre-launch itu tanggal 29 sampai tanggal 30 misalkan. Internal tanggal 11 sampai tanggal 10. Gitu ya Mas Adi ya? Iya, betul. Itu bisa itu juga. Jadi kalau reseller tadi itu misalkan kita dapat harga yang benar-benar murah banget ketika di masa pre-launch atau launching tadi itu. Tapi ketika launching sudah ditutup, ya harganya misalkan sudah kembali normal atau ada privilege khusus yang nggak didapatkan ketika di luar dari jadwal launching kita tadi itu. Ya. Oke teman-teman, silakan ada yang tanyakan. Ini kalau saya tanya ini nggak ada habisnya ya. Soalnya ini kita bukan dapur nih. Ya. Bahkan waktu saya ke tempatnya Mas Arif ini saya diajarin tuh. Ya, diajari cara bangun timnya, alurnya seperti apa, gaji karyawan seperti apa. Jadi memang Mas Arif ini juga apa ya, luar biasa nih. Makanya saya kemarin tuh WA, Mas, saya mau update. Bisa kosong nggak? Kosong. Berapa? Nah, siap. Insya Allah bisa saya kabari. Ya, oke. Jadi teman-teman, ayo monggo yang tanyakan. Mungkin teman-teman. Ya, kayaknya memang masih belum ya. apa ya? Nanti affiliate itu sebuah profesi yang mungkin masih baru kali ya. Ya, betul. Tapi nggak apa-apa Mas, kita memang harus sosialisasi kok. Artinya nggak tahu kapan mereka mulai, tapi minimal kita harus mulai kenalin gitu. Karena dengan digital ini kita kalau nggak main di situ sayang gitu. Iya. Jadi menurut saya itu enak banget lah kalau di affiliate itu memang kita nggak perlu mikirin create produk lah. Jadi teman-teman bisa bangun ya. Kalau misalkan ada punya teman saya itu buka aja misalkan cafedigital.com atau .id. Di situ list semua produk digital dari berbagai vendor. Nah, ketika SEO-nya main dengan lalu beli dengan link tadi itu, wah itu juga bagus banget gitu. Itu salah satu affiliate saya juga. Mas, itu lisensi buat bonus affiliate ya. Lisensi buat affiliate yang boleh apa aja Om? PLR, MLR atau with label. Itu bisa dijelasin nih, Mas. Oh, itu bergantung dengan produknya. Jadi kalau affiliate itu misalkan kita e-course, ya berarti personal ya. Jadi bukan menjadi PLR. Tapi ada salah satu vendor yang di situ produk digitalnya bisa dijadikan PLR ya. Dalam arti mau merubah judulnya itu juga boleh ya. Misalkan mau jadi white label itu juga bisa. Jadi ada beberapa harga. Misalkan harga PLR misalkan 199 ya, harga MRR misalkan 249, harga white label misalkan 399. Jadi tergantung dari vendornya.
Itu kalau produk digital misalkan template PowerPoint, lalu template Elementor, itu ada lisensinya yang PLR, MLR atau white label. Tetapi kalau e-course itu rata-rata memang personal atau maksimal itu untuk timnya, dan itu tidak boleh kita ganti judulnya, nah itu nggak boleh. Tapi kalau kita promosikan ya affiliate tadi itu untuk misalkan orang beli bisa. Nah, kalau lisensi bonus ya itu bonusnya beda lagi. Tergantung dari bonus yang teman-teman akan tawarkan. Nah, perhatikan dari ketika teman-teman mendapatkan bonus tadi itu. Misalkan kalau bonus tadi itu beli dengan lisensi white label, teman-teman bisa ganti. Tetapi kalau teman-teman bonus tadi itu hanya sampai PLR dan yang nanti beli dengan teman-teman itu statusnya adalah personal, ya berarti berhenti di orang ketiga dari vendor, affiliate yang jadiin bonus sampai user. Nah, tidak boleh user tadi itu merubah jadi PLR lagi. Nah, seperti itu. Jadi bonus untuk affiliate yang akan diberikan itu bebas, ya. Tapi pastikan sumbernya itu apa lisensinya. Jadi mau PLR, MRR atau white label. Tapi kalau misalnya kalau bonus itu kayaknya sih mentok sampai PLR aja, ya. Nggak sampai ke white label. Maaf kalau kita sudah produksi sendiri terus kalau kita sudah produksi sendiri terus mau jadi affiliate, gimana caranya supaya semua bisa jalan? Nah, ini Mas. Kita sudah produksi sendiri terus mau jadi affiliate gimana? Artinya gini, kayak saya nih, saya kan punya produksi, tapi juga saya jadi affiliate Mas Arif gitu kan. Gimana sih semuanya bisa jalan gitu? Ya jalani semuanya. Jadi kayak misalkan tadi ada 8 jam kerja, 5 jam kita kerjakan untuk produksi yang produk yang kita produksi sendiri, 3 jam tadi itu untuk kita coba belajar tentang dunia affiliate. Misalkan mau sharing tentang niche tertentu, ya intinya orang tahu, oh apa sih itu, ya. Nah di kolam-kolam yang sudah kita bangun tadi itu, misalkan reseller-reseller kita, ya kita bisa tawarin, ini loh ada e-course bagus nih, ya. Ini harganya cuma 198 nih, misalkan kayak gitu. Nanti kamu beli ya, kalau mau beli pakai link ini ya, nanti bonusnya nanti kamu bisa sharing dengan aku, atau nanti tak ajarin gimana caranya misalkan Instagram marketing, tak ajarin caranya membangun website, itu bisa. Mas, kalau teman-teman ini pemain affiliate dan belum punya website tentang website affiliate, gimana Mas? Bisa nggak manual gitu Mas? Bisa banget. Jadi promosi sebenarnya jangan spam juga ya. Misalkan promosi di grup WA yang misalkan nggak boleh spam lah. Nah, tapi kita misalkan punya kolam sendiri yang berhubungan dengan reseller, yang berhubungan dengan misalkan customer kita. Nah, kita bisa situ. Jadi bangun kolam aja dulu. Bangun kolam, terus misalkan bangun misalkan personal branding, itu juga bisa. Jadi semuanya harus jalan. Jadi kita tidak meninggalkan bisnis kita yang sebenarnya. Misalkan gini Mas, saya punya produk, tapi saya tidak punya web developer atau tim yang membuat affiliate. Itu gimana solusinya? Mungkin ini jadi pertanyaan juga loh bagi teman-teman yang baru mulai. Gimana? Ya, jadi gini, kalau di sistem membership itu, ketika kita generate link, misalkan ada kode kita. Nah, ketika orang klik tadi itu akan mengarah ke websitenya dari vendor tadi itu. Nah, di situ sudah ada detail dari produk yang kita tawarkan. Nah, ketika orang beli dengan link kita tadi itu yang kita sebar, itu otomatis menjadi website kita, ya. Jadi cookies atau cheats-nya tadi itu akan merekam, ya, bahwasanya ketika ada orang beli dengan link yang kita sebar tadi itu otomatis akan menjadi kita dapat komisi di situ. Jadi kita nggak perlu sebenarnya bikin website khusus kalau memang kita belum punya. Oke, berarti Mas untuk jasa kelola sosmed sama agensi itu bisa saya aktifkan lagi ya Mas ya? Bisa banget. Ya, jadi tinggal masuk ke menu affiliate, lalu buat kupon atau generate link.
Gitu aja. Jadi teman-teman di sini ada 27 orang. Kalau mau belajar tentang kelola sosmed, mau beli linknya, nanti bisa saya kasih gitu ya, Mas ya. Bisa. Oke. Jadi sama aja ya. Saya ini sebenarnya beberapa ikut banyak ekos, tapi untuk affiliate-nya kadang saya ikut, kadang enggak gitu, Mas. Jadi ya tergantung kesibukan biasanya seperti itu sih. Ada. Tapi mudah-mudahan dengan Lebaran ini kita gas di produk-produk digital lah. Maaf, buat menarik pembeli, kira-kira bonus affiliate apa yang menarik di tengah perang bonus affiliate? Ya, jadi memang nggak bisa dipungkiri sekarang banyak affiliate yang menawarkan bonus-bonus yang wah ya, bahkan ada sampai 30 bonus, padahal e-course-nya satu, bonusnya sampai 30. Bayangkan ngeklaim bonus 30-nya tadi itu gimana? Dan apakah kita tertarik dengan produk utamanya atau malah tertarik dengan bonusnya? Ini sebenarnya fenomena yang sekarang memang terjadi dan cukup ramai. Ya, dari sebagai vendor kita tidak misalkan tidak boleh menyalahkan memang bonusnya yang sudah disediakan itu adalah salah satu strategi. Tapi bagi affiliate yang lain itu bisa menjadi sebuah problem. Ketika affiliate itu identik dengan bonus, ketika kita nggak punya bonus, kita nggak mau jadi affiliate. Nah, tetapi itu ada juga beberapa vendor yang JV, tetapi nggak boleh ngasih bonus ke affiliate, nggak boleh ngasih bonus untuk yang membeli. Itu juga ada. Nah, makanya ketika kita tidak kuat untuk bersaing di bonus, kita perkuat dari personal branding kita. Ya, kita perkuat dari personal branding kita. Nah, banyak kok orang-orang yang misalkan teman-teman kita, orang-orang yang setia dengan kita dalam arti ketika kita sharing tentang apa dia komen, ketika kita sharing tentang apa dia beli memang affiliate kita. Nah jadi gitu, jadi bangun personal branding yang kuat aja dulu ya. Ketika personal branding kita kuat, ketika kita menawarkan sesuatu, ketika kita ngomong sesuatu itu akan didengar oleh audiens kita. Nah di situ kita sebenarnya sudah melewati perang bonus, karena memang perang bonus ini memang terjadi saat ini dan itu tidak bisa kita salahkan. Itu adalah salah satu strategi dari affiliate marketer yang sudah beli MRR, beli PLR dan lain sebagainya. Jadi intinya buat personal branding yang kuat, kolam yang banyak, ya nanti rasionya itu akan bisa kehitung. Iya, pantesan sih saya juga melihat bahwa distributor itu DNA-nya di personal branding gitu. Jadi kita nggak bisa lepas namanya personal branding gitu. Benar nggak, Mas? Iya, betul. Jadi kalau menggunakan kemitraan, kayak personal branding itu menjadi sebagai keharusan sih menurut saya. Sebenarnya gini, kan rata-rata bonus itu kan bonus-bonus yang misalkan tools, terus template dan lain sebagainya. Jadi masalah Mas Oji mau mau nyiapin bonus, siapkan aja bonus yang relate dengan produk atau e-course tadi itu yang akan dipromosikan kita sebagai affiliate. Jadi siapkan bonus caranya, how to-nya, bukan tools-nya. Itu jauh lebih powerful. Jadi ketika ada produk e-course apa yang misalkan saya ikut affiliate-nya, saya selalu memberikan bonus yang how to-nya. Kadang saya cuma nyiapin 3 bonus. Tapi qadarullah melawan 30 bonus tadi itu, saya masih bisa juara 1. Mas, contoh yang relate itu seperti apa? Contoh kayak Mas Arif nih, ketika live video misalkan, itu bonusnya apa waktu itu? Jadi waktu itu misalkan live video wedding, ya. Nah, di situ banyak kan orang yang ngasih template PowerPoint yang berhubungan dengan undangan wedding, terus template Elementor berhubungan dengan wedding dan lain sebagainya. Tapi karena saya nggak punya bonus, ya udah saya harus cari cara. Kalau mereka tadi itu sama-sama tools, ya alatnya, jadi saya ngasih how to-nya. Gimana caranya ketika kamu beli produk live video wedding tadi itu bisa menghasilkan dari template yang udah kamu beli. Saya ngajarin cara jualannya. Berarti contohnya kayak gini, Mas. Kalau saya buat ekos 8 mantra jago Facebook Marketplace, itu berarti bonusnya apa? Nah, misalkan ngomong tentang Facebook Marketplace, ya udah saya perkuat. Kalau tadi main organik di Facebook Marketplace, saya kasih bonus bagaimana bisa pakai Facebook Ads.
yang placementnya di marketplace Facebook. Iya. Jadi optimasi Facebook Marketplace dengan Facebook Ads, tapi tempatnya Iya. di Facebook Marketplace gitu ya. Iya. Jadi kan relate kan. Oke. Oke teman-teman, ini menarik ya di diskusi malam ini. Luar biasa ya. Pokok ada yang ditanyakan atau kalau Sudah mulai panas ini. Oke teman-teman, monggo open cam dong 1-2 perwakilan nih. Ya. Jadi memang saya butuh 1-2 orang untuk open cam. Apa yang dapat dari sharing malam ini? Monggo, Mas Surya, Mas Wahyu, Mbak Wahyu, Mas Ruslan, Pak Dia, Mas Iwan, terus Mas Denny, Mas Fauzi, Nana Nabil, terus Pak Komadu, ya, terus Hingga banyak ya di sini. Monggo 1-2 orang perwakilan untuk open cam. Jadi market business opportunity dengan market how to memang beda Mas Arif. Iya. Benar nggak? Benar nggak Mas? Betul. Jadi saya itu merasakan bagaimana behavior customer. Kemarin itu saya sama Pak Agus itu pesertanya 150. Masya Allah. Dan 150 itu ada di grup ini sebenarnya yang saya share gitu kan. Gitu. Artinya memang copywriting yang tentang B2B dengan copywriting tentang B2C itu memang beda sih. Terasa gitu nggak Mas? Iya, kerasa itu. Karena memang opportunity-nya beda. Oh. Terus market edukasi tentang marketnya pun juga berbeda. Iya. Oke. Sampai saat ini pun Mas, yang daftar itu nggak berhenti. Ya, saya ini lagi konfirmasi cek yang transfer itu. Sampai mungkin ini paling 30-an gitu. Jadi dari tadi malam itu yang transfer. Nah, padahal sebenarnya proyek ini malam ini sebenarnya saya mengundang mereka yang transfer gitu kan. Iya. Saya datangkan Mas Arif gitu. Tetapi nggak tahu ya, karena memang energinya beda gitu. Ya udah deh gitu, kita lanjut aja lah. Yang mau aja gitu. Memang gitu ya Mas Arif ya? Iya, memang nggak semua tertarik dalam dunia affiliate karena memang tadi itu ada sebuah ketakutan bagaimana cara promosinya, ada ketakutan bonusnya nggak punya dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan dengan video ini teman-teman teredukasi gitu kan, karena memang tugas kita itu ya kita nggak bisa bantu apa-apa, mungkin nggak bisa kasih pesangon lebaran, tapi minimal ini sebelum lebaran ini ayo kalau mau jadi pesangon daftar gitu loh, maksudnya itu seperti itu. Ya. Oke, membangun personal branding, buat menarik pembeli, kira-kira bonus affiliate apa yang menarik di tengah program? Sudah tuh bawahnya. Ya, membangun personal branding jika kita tidak bisa bersaing dengan bonus, bagaimana cara terbaik dan adakah tipsnya? Iya, makanya tadi tuh ketika kita anggap aja Mas Rifki sudah tahu ya niche apa yang akan kita bangun personal brandingnya. Nah, memang cara terbaik adalah kita sering sharing, ya, sering sharing apa yang sudah kita pelajari. Satu. Yang kedua, sering sharing apa yang sudah kita praktekkan, ya. Itu akan menjadi sebuah social proof. Jadi Mas Rifki bahwasanya, oh, saya sudah praktek nih berkaitan dengan Facebook Marketplace, menghasilkan sekian sales, sekian leads-nya, closing rate-nya gimana. Nah, dari itu sebenarnya panjang. Kita bisa membuat list konten dulu. Kira-kira pilar konten kita itu yang akan kita sharing itu apa aja. Satu misalkan digital marketing, ya. Yang kedua misalkan dalam dunia CSing. Terus yang ketiga misalkan reseller. Nah, kita bangun 3 ini dulu. Ya, kita kepengen dikenal tentang ini. Nah, ketika kita sharing bagaimana kita cara menjual di Facebook Marketplace, ketemu polanya, ya udah, itu tadi kita bisa share tuh. Ini loh ada e-course, ya. Yang penting kita orang percaya dulu ketika kita ngomong A,
oh iya ya benar ya. Ketika kita ngomong B dalam dunia misalkan bisnis online, oh iya benar ya. Ketika kita ngomong C dalam dunia Facebook Marketplace, oh iya benar ya. Nah, itu sebenarnya personal branding sudah melekat di kita. Bahwasanya kita sebagai pebisnis online yang misalkan terjun dalam dunia atau di salah satu channel marketplace Facebook, nah itu sudah sangat tepat. Nah, ketika kita sudah banyak yang komen, banyak yang share, karena memang personal branding yang paling kuat dalam arti sekarang yang masih saya jalankan itu di Facebook personal ya. Nah, karena di situ orang-orang itu tertarget banget daripada di TikTok. Di TikTok memang viewersnya bisa banyak, tetapi konversinya itu kecil banget. Sama YouTube. Tapi kalau di Facebook, gimana? Sama YouTube mungkin ya. Ya, YouTube juga bisa. Jadi orang-orang yang kalau YouTube kan orang yang mencari kita bisa jadi. Di Facebook orang yang kenal dengan kita. Atau minimal kita kan ada mutual friend, oh ketemu sekian. Nah, di Facebook itu misalkan sekarang kan sudah full pertemanan 5.000. Yang nge-follow misalkan ada sekian ribu, oh hampir 10.000 nih. Ya udah, ketika kita launching sesuatu, ketika kita mau ngikut affiliate, 10%-nya berarti kan sekitar 100. Atau 5%-nya dari 10.000 tadi itu sekitar 50 orang bisa tuh kita jadikan target market kita. Oke, Mas Rifki bisa open mic dong. Nah, muncul juga akhirnya ya. Mas Rifki sudah daftar ini, sudah daftar affiliate JB. Affiliate JB belum kayaknya. Tapi kemarin sudah daftar di e-course-nya. Oh, berarti udah Mas, udah. Udah. Otomatis itu. Jadi kalau daftar e-course itu otomatis jadi affiliate yang mau mengembangkan. Gitu. Siap. Silakan. Nyambung pertanyaan yang tadi ya, ketika kita menjadi seorang affiliate kan maka harus sering melakukan sharing yang tertarget. Nah, semisal kita menjadi affiliate tapi tidak satu produk tuh. Jadi ada beberapa produk A, B, C. Itu kemudian kalau kita nge-share di beranda akun FB kita, kalau seperti itu nggak bagus berarti ya? Karena mungkin marketnya berbeda mungkin. Apakah seperti itu? Oke, jadi ada satu affiliate saya yang dia itu juga nggak nge-share apa-apa ya di Facebooknya, nggak ada foto profil, tetapi dia rajin tuh posting dari vendor A, dari vendor B, vendor C, terus posting. Tapi dia mulai menyusun. Ketika di awal dia nggak punya bonus, nggak apa-apa, share dulu. Dapat 1-2 sales itu sebuah, wah bisa nih. Misalkan dalam 7 hari saya dapat 300.000 nih, iseng-iseng cuma gitu 300.000, oh alhamdulillah. Nah, lalu misalkan di launching di vendor yang kedua dengan produk yang berbeda, kita coba lagi terus. Jadi kita nggak fokus di satu produk itu nggak masalah, tetapi sebisa mungkin kalau kita sudah membangun personal branding kita tentang dunia digital marketing, jadi nyambung. Nah, tapi jangan ngasih misalkan e-course yang misalkan melenceng jauh, misalkan dalam dunia properti. Nah, itu kan orang misalkan niche-nya itu kan melenceng jauh, itu jangan. Tapi kalau misalkan mau dikenal sebagai affiliate marketer, apapun bisa, gitu. Tapi kalau digital marketing, ya udah fokus di situ aja. Banyak kok vendor-vendor tentang Facebook Ads, tentang organik, tentang Instagram, tentang YouTube, itu bisa banget. Siap. Oke, Mas Rifki, yang penting mindsetnya dulu nih, Mas Arif ini. Mas Arif ini salah satu guru virtual saya, walaupun saya pernah ke kantornya 1 kali gitu. Mas Arif belum gitu. Makanya saya tagih gitu. Dua kali gitu kan. Ya, besok saya tagih ke kantor gitu kan supaya kita bisa kolaborasi gitu kan. Jadi asik, kolaborasi itu asik gitu ya. Asalkan kita sama-sama punya positioning gitu. Ya, jadi saya spesialis bangun tim, Mas Arif spesialis agensi sama Facebook Ads gitu. Jadi menarik sekali ya. Monggo Mas Rifki. Oke. Ya, Mas. Tinggal ini ya, kalau saya udah lebih banyak actionnya ya setelah ini. Jadi karena emang sebagai affiliate marketer ini kan saya baru ya, belum lama. Jadi
Mungkin dari sekarang mulai, karena tantangan bagi saya saat ini mungkin masih tidak konsisten untuk sharing gitu loh. Mungkin juga punya tips bagaimana Pak Arif konsisten sharing gitu ya. Mungkin yang mikir Sebenarnya, kontennya gimana atau jadwalnya gimana. jadi sebenarnya nggak harus sharing secara mendetail. Ah, Perbanyak social proof dulu aja. Sekarang Mas Rifki bisnisnya apa? saat ini baru bergabung di ini ya sama Coach Rofik, jadi affiliate marketing di situ dan produk herbal. Nah, jadi gitu aja. Sharing Ah, bagaimana cara promosinya, ya. Misalkan sharing ketika ada penjualan, ada transaksi. Lalu misalkan sharing itu nggak perlu sampai mendetail. Cukup ada status, oh alhamdulillah, misalkan paket hari ini terkirim. Nah itu bisa. Jadi dibangun dulu kita sebagai pebisnis online. Nah ketika kita sudah misalkan dalam tanda kutip sudah mulai dikenal tuh, ya udah mulai sharing bagaimana how to-nya. Kalau kemarin kita bangun social proof-nya, ya sekarang kita bangun coba how to-nya, yang ringan-ringan dulu aja. Karena begini, market itu nggak selalu mereka cuma gitu doang sharingnya. Tapi ada juga yang sangat bermanfaat. Misalkan waktu itu ketika saya sharing berkaitan tentang cara riset aja, ya itu responnya juga cukup bagus. Terima kasih Mas sharingnya dan lain sebagainya. Nah di situ nanti Mas Rifki bisa mulai bangun kolam, mau di telechannel boleh, mau di WhatsApp group juga boleh, ya, mau disuruh ngefollow di Instagram juga boleh. Tetapi di situ Mas Rifki harus konsisten sih, ya. Jadi apapun profesinya dalam dunia digital marketing, kalau tidak konsisten ya juga nothing gitu loh. Jadi intinya bagaimana kita bisa membangun audiens kita supaya personal branding kita tadi itu makin kuat. siap, siap. Siap, Coach. Terima kasih untuk sharingnya. One day one post kalau bisa. Minimal ya. Saya aja one day one Zoom. Mantap. Ya. Oke teman-teman, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada mungkin gantian saya yang mau sharing Mas Arif. Mungkin Mas Arif Ya. bisa closing statement, nanti saya akan lanjuti tentang 25 juta pertama dari Facebook Marketplace yang sudah saya buat PPT-nya. Jadi Mas Siap. Arif bisa closing statement dan apa menyimak monggo, kalau mau live juga monggo. Ya jadi kita nggak harus karena sesinya Mas Arif kalau udah cukup 1,5 jam. Ya. Mantap. Kalau saya Nggak cukup, kerasa. ya saya cukup 30 menit aja karena saya sebagai penutup. Dan saya akan sharing tentang how to bagaimana mendapatkan 25 juta pertama dari produk digital. Nanti akan saya share tentang manajemen launching juga. Mungkin itu saja Mas Adi, bisa closing statement. Oke, jadi gini teman-teman ya, dunia affiliate marketing ini potensinya sangat luas banget. Jadi banyak orang di luar sana yang butuh tools, butuh e-course, ya, butuh knowledge baru, insight baru. Jadi ketika ada peluang tentang dunia affiliate ini, silakan diambil ya, karena banyak vendor yang akan launching, salah satunya Mas Rofik nanti. Teman-teman jangan, yang pasti gini, jangan mindsetnya harus benar dulu. Ya, bahwasanya affiliate marketing ini adalah salah satu jalan untuk bisa saya mendapatkan penghasilan. Yang kedua, konsistensi untuk bisa membangun personal branding. Yang ketiga, mulai dibangun kolamnya. Yang keempat, mulai siapkan bonusnya. Yang kelima, teman-teman bisa konsisten untuk bisa membuat target 1 juta pertama, 2 juta, 10 juta, hingga 25 juta. Nah, seperti itu sih. Jadi gurih banget dunia affiliate ini. Oke, saja Mas Arif. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah ditunggu besok di kantor. Insya Allah kita ada beberapa diskusi yang sangat menarik. Oke. Jadi, besok saya ada. Terima kasih teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke teman-teman, bisa kita lanjut ya. Saya mau sharing terkait tentang 25 juta. Nah teman-teman ini penting banget ya, dan tolong jangan live dulu sebelum saya presentasi ini, karena ini menjadi materi pamungkas tadi. Jadi 25 juta pertama ya, dengan request 1. Bisa dilihat teman-teman ya.
Bisa lihat Mas Vivi. Nah, teman-teman yang baru kenal sama saya, perkenalkan nama saya Pak Lupadia. Saya owner dari JB Institute ya. Saat ini kita lagi mengelola banyak tim. Insya Allah. Ini beberapa portofolio saya. Saya membangun JP ini cepat saja karena beberapa di rekaman sudah ada. Nah, saya mulai dulu dari anak magang dari 20 sampai sekarang kita punya karyawan 20 sampai 30. Dan ini menarik sekali teman-teman. Teman-teman bisa belajar langsung ke JP yang ingin menduplikasi apa yang kami lakukan. Nah, saya akan sharing terkait tentang how to. Ini salah satu aktivitas kami di kantor. Nah, ini beberapa usaha kami. Kita ada JP Institute, terus kita juga ada JP Beauty, kita ada produk-produk kecantikan, kita ada madu juga, kita ada produk bimbel digital marketing. Nah, ini launching 9 mantra, ini juga affiliate tahun kemarin. Nah, yang kedua ini adalah kita lagi launching ya Jago Facebook Marketplace. Dan saya berharap kita open pendaftaran itu mulai malam ini sampai 2 hari ke depan. Besok kita ada workshop selama 2 hari tentang Jago Facebook Marketplace. Itu salah satu bonus teman-teman kalau bergabung malam ini. Nah, kita ada juga JP Digital Agency, ini salah satu terinspirasi dari Mas Arif tadi. Ya. Nah, teman-teman perhatikan, ya kan? 25 juta pertama dari Ekos Jago Facebook Marketplace itu adalah dengan manajemen launching produk secara efektif dan efisien. Gimana caranya? Nah, saya akan sharing dulu apa itu 8 mantra, teman-teman. Ya, tapi secara singkat. Jadi, teman-teman itu menjual apa sih sebenarnya gitu kan? Nah, teman-teman perhatikan, Facebook Marketplace ini sangat dibutuhkan saat ini. Ya, ini salah satu kisi-kisi apa yang teman-teman pelajari. Kita ada 8 mantra. Mantra pertama adalah kata kunci, mantra kedua adalah email, mantra kedua adalah password, mantra ketiga adalah judul, ya. Mantra keempat adalah judul, mantra kelima deskripsi, keenam membuat akun, ketujuh optimasi, 8 evaluasi. Nah, sebenarnya fondasi dari 8 mantra itu ini, teman-teman. Dan ini sangat simpel sekali dan teman-teman tinggal praktek, sore posting, malam dapat lead gitu. Dan sederhana sekali. Ya. Nah, pertama teman-teman diajarkan cara membuat kata kunci. Yang kedua teman-teman diajari cara membuat email. Bagaimana membuat email yang benar. Teman-teman diajari cara membuat password yang benar. Nah, besok kita bahas ini ya. Selama 2 hari kita akan bahas secara tuntas ya. Bagaimana membuat judul yang bombastis ya, rumusnya yang bagus, kata kunci yang spesifik, terus judulnya yang bagus juga, deskripsi yang bagus, hashtag yang keren ya, dan membuat keyword rating ya, dan seterusnya ya. Terus yang keenam adalah membuat akun Facebook Marketplace. Apa aja yang dilakukan caranya gitu kan. Yang keenam membuat akun, yang ketujuh optimasi. Teman-teman, nanti ada Bu Maulina juga akan sharing bagaimana mengoptimasi ya, bagaimana posting, dan ini salah satu teman-teman produk yang teman-teman akan jual. Terus di sini salah satu optimasinya banyak hal ya. Nah, pertama adalah saya suka materi ini adalah bagaimana kita mendominasi kata kunci di satu kota. Ini temanya saya suka banget. Jadi kalau teman-teman ingin menguasai suatu kata kunci di daerah di Facebook Marketplace, nah ada caranya. Ada beberapa cara. Satu akun banyak posting, atau banyak posting satu akun, atau akunnya sedang, postingnya sedang. Yang keempat, banyak akun, banyak device. Nah, bisa diulang, teman-teman. Pertama, ini yang kami lakukan, ya. Jadi kami melakukan ini benar-benar real kita lakukan, dan setiap hari kita ada omset, ya, jutaan, gitu kan. Dan kita menerapin dari Facebook Marketplace. Jadi sangat mudah sekali. Artinya ilmu ini perlu dibagi ke banyak orang. Ilmu ini perlu dibagi ke banyak teman-teman yang ingin membutuhkan, khususnya yang ingin mendapatkan 25 juta pertama. Pertama, satu posting banyak akun satu posting, akunnya sedang, postingnya sedang, atau banyak posting device-nya yang banyak, laptopnya atau HP-nya yang banyak. Itu aja teman-teman. Nah, teman-teman tinggal tentukan keyword-nya aja, buat judul, gunakan 50 akun. Nah, kalau mau menguasai.
Day 1 posting 50 akun 1 posting produk nomor 1. Nah, besok akan dibahas ya. Akun 2 posting produk nomor 2 dengan judul nomor 2 dan seterusnya. Ini cara bagaimana kita mengoptimasinya. Ya, ini nggak perlu saya bahas. Yang ke-8 adalah bagaimana kita mengeksekusi atau mengevaluasi. Nah, penting sekali bagaimana kita mengevaluasi, bagaimana ada evaluasi harian, evaluasi mingguan, ya, evaluasi bulanan, evaluasi tahunan, ya. Ini yang kita lakukan, teman-teman ya. Ini yang kami lakukan di JB Institute, ya. Ada selok setiap pagi, ada meeting setiap pagi, tiap 2 jam laporan, jam 1 ada Zoom, kalau WFH, jam 5 evaluasi, setiap Sabtu kita evaluasi, setiap bulan ada LPG. Nah, ini yang kita lakukan. Ini yang kita lakukan. Nah, ini salah satu e-course yang akan kita jual. Nah, terus bagaimana cara kita mendapatkan 25 juta pertama? Maka di sini kita ada namanya affiliate contest. Affiliate contest itu ada namanya tadi kata Mas Arif ya. Pertama adalah internal launching, yang kedua adalah pre-launching, yang ketiga adalah launching. Ya. Atau kita balik 8-20 itu launching, 21 sampai 31 itu grand launching. April sama Mei itu mentoring selama 2 bulan. Teman-teman, sebenarnya mentoringnya dimulai dari hari ini ketika teman-teman bergabung di affiliate. Tapi karena resminya itu sebenarnya April Mei. Jadi ini pas sebenarnya momen Lebaran sebenarnya, ya, momen Lebaran. Kita lanjut. Nah, jadi itu teman-teman bagaimana cara kita, oke ya, tadi affiliate contest ya. Ini adalah ilmu yang kita bahas tadi dengan Mas Arif, bagaimana pola-pola launching, bagaimana pre-launching, dan ini akan saya bahas ketika teman-teman nanti join dengan kita. Nah, terus gimana caranya? Nah, maka teman-teman mulai hari ini kita open ya affiliate. Ya, yang tertarik, yang sudah bergabung, tinggal join aja nanti ke grup affiliate. Nanti ada pembinaan. Nanti semua marketing kita buat, semua marketing kit kita akan siapkan, gitu ya. Nah, mulai dari A sampai Z. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, pendaftaran mulai tanggal 7 sampai tanggal 9. Jadi kita open cuma 3 hari, 7, 8, 9. Ya, plus besok ada workshop. Jadi teman-teman yang sudah terdaftar, tinggal langsung aja hubungi admin, silakan join dengan affiliate kita. Nah, plus besok ada workshop selama 2 hari tentang budget order dengan Facebook Marketplace. Maka teman-teman 25 juta pertama dari e-course itu gimana caranya? Maka teman-teman pertama adalah bagaimana kita ada 10 strategi launching. Pertama membuat produk. Nah, teman-teman kalau teman-teman sudah jadi affiliate, jadi teman-teman nggak perlu membuat produk, pakai produk kita. Kedua adalah persiapan launching, ketiga persiapan SDM, keempat manajemen pusat traffic, kelima membuat tim eksekusi, keenam membuat penawaran yang menarik. Ya. Terus yang ke-7 pre-launch, yang ke-8 launching, ke-8 monitoring, 10 persiapan evaluasi. Sudah seperti itu strateginya. Ya, ini membuat produk dan seterusnya. Ya. Kira-kira itu teman-teman ya. Saya langsung studi case saja yang paling bawah. Bagaimana mendapatkan 25 juta pertama? Ya teman-teman tinggal harganya e-course berapa gitu. Anggapnya kita bicara 200 ribu ya harga e-course. Maka teman-teman tinggal kali 250, berarti 50 juta, komisi anggapnya 50%, maka profitnya 25 juta. Jadi 25 juta itu clean gitu. Dihitung gitu. Ya, teman-teman nanti bisa diskusi dengan kami yang tertarik aja ya, teman-teman. Ini ada 22 orang yang tertarik nanti bisa bergabung dengan kita. Kita akan bongkar, kita akan kita akan ajarin step by step-nya. Hanya waktu 3 hari ya, kita open affiliate ya. Teman-teman yang sudah bergabung tinggal join grup aja nanti. Arfa ikut Pak? Ya nanti Pak. Nah, nanti kita grupnya insya Allah kita akan buka mulai per malam ini insya Allah ya. Nah, seperti itu ya. Dan akan kita saya langsung aja. Nah, teman-teman pre-launch ya itu hanya sampai tanggal 7 sebenarnya. Maka hari ini sebenarnya launching, terus tanggal 21 sampai tanggal 30 itu grand launching. Nah, terus teman-teman joinnya caranya cukup bayar 179 ya kan. Nanti teman-teman dapat
e-course ya. Ini contoh omset kita per hari berapa. Terus di sini ada kenapa sih kita belajar Facebook Marketplace? Saya 2 tahun teman-teman belajar Facebook Marketplace dan cukup luar biasa hasilnya ya. Terbukti menghasilkan budget order, modal gratisan, ini yang disuka. Full support, dikemas dalam bentuk video, ebook, ilmu daging, member area, pendampingan selama 2 bulan. Terus apa yang akan Anda pelajari? Facebook Marketplace, tips jualan, bagaimana kita mendominasi ke semua platform, cara closing di Facebook Marketplace, strategi COD, strategi postingan yang tersuggest, dan seterusnya. Banyak banget. Nah, new product Facebook Marketplace. Ya, teman-teman bisa pelajari bahwa 8 mantra ini adalah sangat simpel dan cukup dihafalin aja. 8 mantra. Yang menarik, teman-teman dapat bonus ya, ada 18 mastah Zoom ya. Ini rekaman, teman-teman bisa pelajari ulang. Terus harganya cukup 179. Nah, plus bonus 9 mantra. Nah, teman-teman nanti dapat 9 mantra. Jadi teman-teman yang belum bergabung 9 mantra otomatis dapat e-course-nya 9 mantra. Ya, harganya 299. Jadi luar biasa ya. Terus di sini ada 27 langkah membangun tim ya. Nah, e-course lagi. Ini harganya sekitar 400.000. Jadi teman-teman join 197 dan 79 itu dapat nilai sekitar 5 juta lebih. Nah, 3 e-course digital marketing 3 in 1 ya, 27 langkah membangun tim, 8 langkah jago Facebook Marketplace, 9 langkah penampilan digital marketing. Dan itu hanya 7 juta. Nah, teman-teman, itu materi singkat saya, teman-teman. Nanti kita akan diskusi, monggo. Yang jelas 25 juta pertama dimulai dari membuat produk, persiapan launching, persiapan SEM, membuat pusat traffic. Nanti akan kita ajarkan tahapan-tahapannya ketika teman-teman nanti di kelas affiliate. Jadi nanti kita ada kelas khusus affiliate minimal untuk buat uang saku lebaran, teman-teman ya. Oke. Jadi seperti itu, teman-teman. Selamat menikmati proses menuju ke sukses. Terima kasih. Itu presentasi dari saya. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Itu kira-kira materi malam ini. Ada yang ditanyakan? Monggo. Iya, bayarnya harus sekarang, Pak. Soalnya kita baru open. Soalnya kalau besok harganya naik, Pak. Ya. Ditunggu. Oke, ada yang ditanyakan, teman-teman? Mas Rifki? Cukup jelas ya, Mas Rifki ya? Cukup jelas. Tinggal digas. Jadi nanti Mas Rifki masuk grup affiliate. Nah, nanti kita akan koordinasi. Insya Allah nanti di situ kita akan kita banyak sekitar ada 50 affiliate, mungkin yang aktif mungkin 50%. Tambahan teman-teman di ruangan ini 22 orang, insya Allah kita go 25 juta pertama untuk lebaran ya. Nanti semua siap, marketing siap, landing page kita siap, member area kita siap, insya Allah kita siap gas. Itu aja teman-teman. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada kita close.